Kembali kajian kita Kitab Syama'il Muhammadiyah. Sampailah kita pada satu pembahasan yang baru, yaitu tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik puasa yang statusnya wajib maupun yang sunnah. Puasa-puasa sunnah itu atau puasa-puasa wajib, ya ada yang rutin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan setiap pekan. Jadi berulang setiap minggu, yaitu puasa Senin dan puasa hari Kamis. Ada juga puasa-puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berulang setiap bulan. Setiap bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid secara khusus yaitu hari ketika bulan ini menuju puncak purnama, tanggal 13, 14, 15. Ada juga puasa yang berulang setiap tahun. Nah, ini diantaranya ada yang wajib, ya, seperti puasa bulan Ramadan full 1 bulan penuh. Ada yang sunnah. Nah, contohnya seperti hari Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Nah, kemudian termasuk juga hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Lalu apa sebenarnya puasa itu? Nah, puasa ini secara bahasa itu adalah al-man'u wa habsun nafs. Ya, menahan diri, termasuk juga menyembunyikan hal-hal yang tidak baik. Itu secara bahasa. Jadi ketika kita menahan diri dari apapun, ya, terutama yang tidak baik, atau menyembunyikan sesuatu yang tidak baik, artinya kita melakukan sesuatu yang tidak baik secara sembunyi-sembunyi, nah, karena malu sama orang, malu sama istri, malu sama anak. Nah, itu juga secara bahasa bisa disebut berpuasa. Wa huwa fi syar'i, adapun puasa dalam makna syariat yang merupakan satu di antara rukun-rukun Islam itu adalah al-imsaku anil mufattirati. Jadi menahan diri dari semua yang bisa membatalkan puasa. Itu ditahan dalam rentang waktu tertentu, yaitu sejak terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib, ya. Puasa ini termasuk ibadah yang paling kuno, termasuk ibadah yang paling kuno, ada di dalam semua masa-masa kenabian, ya. Bahkan binatang-binatang juga banyak yang mempraktekkan ini puasa, tidak makan, tidak minum. Contohnya seperti ular, ya. Ular itu kalau mau berganti kulit itu berpuasa sampai kemudian terkelupaslah kulit-kulitnya yang sudah kusam itu, lalu kemudian berganti dengan kulit-kulit yang baru. Nah, jadi secara spiritual itu puasa itu memang ibadah, ya, ibadah. Hampir semua agama ini memiliki ajaran tentang puasa, ya. Bahkan banyak yang ekstrim, ya, puasa ini sampai bertahun-tahun, ya. Kemudian menu
menu sahurnya, menu bukanya ini juga diatur ya, diatur. Nah, kenapa demikian? Karena puasa itu kalau dalam pandangan Islam tarbawiyatun imaniyatun. Jadi ini fungsinya itu adalah media untuk mendidik nafsu dan menyuburkan iman. Jadi ketika nafsu itu sudah terdidik, sudah terkendali, maka iman ini akan bertumbuh subur. Ya. Kenapa Nabi sebutkan bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang? Ya, itu sudah bahwa ketika nafsu mendominasi manusia, maka iman itu akan berkurang. Akan tetapi ketika nafsu itu bisa dikendalikan oleh manusia, maka ketika itu imannya itu akan plus bertambah terus. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, kutiba alaikumusiyam, kutiba telah diwajibkan, alaikumusiyam kepada kalian, as-siyamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan terhadap orang-orang atau umat-umat sebelum kalian. Ya, jadi harapan besarnya itu adalah la'allakum tattaqun. Kalau puasa itu ditunaikan dengan benar secara zahir dan batin, maka efeknya itu adalah datangnya ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa hormat terhadap syariat, aturan-aturan Allah, baik berupa perintah maupun berupa larangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa salah satu di antara fungsi puasa itu adalah junnatun li sahibihi, berfungsi sebagai perisai ya, untuk melindungi orang yang berpuasa itu. Ya, tentu maksudnya melindungi dari hal-hal yang bisa membahayakan ya, kehidupannya, termasuk fisiknya. Jadi berpuasa ini untuk kesehatan luar biasa fungsinya. Ya, begitu juga untuk batin, ya, kesabaran hati, ya, menerima qadha, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dilatih dengan berpuasa. Kemudian puasa ini ada dua macam. Ini secara dalam syariat ya, dalam syariat kita puasa orang itu ada dua macam setidak-tidaknya itu. Yang pertama adalah saumun anil mufattirati. Ya, yang secara syariat absah adalah menahan dari yang membatalkannya, seperti makanan, minuman, ya, wasyahwatul farji, ya, dan penyaluran syahwat, ya, tidak menahan diri dari berhubungan badan, ya. Itu dalam rentang waktu tertentu. Nah, inilah yang wajib bagi kaum muslimin muslimat di siang hari bulan Ramadan setiap hari. Kemudian yang kedua, wasaumun anil harami wal athami, ya, dan berpuasa dari hal-hal yang diharamkan dan dosa. Kalau ini wajibnya itu fi jami'il awqati, sepanjang waktu, ya, sepanjang waktu, siang malam. Jadi ini puasa terus namanya ini. Berpuasa dari hal-hal yang diharamkan, dari perbuatan dosa yang kecil-kecil, apatah lagi yang besar. Walihadza, karena itu para ulama menyebutkan bahwa ala kulli jarihatin min jawarihil abdi siyamun,
Setiap organ, ya, setiap organ kita itu ada kewajiban berpuasa. Nah, kalau ditinjau dari sudut puasa yang kedua tadi, yaitu meninggalkan yang haram dan dosa. Nah, contoh umpama telinga. Jadi telinga ini punya kewajiban puasa. Apa itu? Al-kuffu an sima'i kulli muharramin. Ya. Menahan menjauhi, ya, menjauhi hal-hal yang diharamkan, mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Ya. Ada majelis-majelis di situ diperdengarkan katakanlah lagu-lagu yang diharamkan, ya, syairnya sudah jelek sekali, ya, isinya itu porno dan lain sebagainya. Ya, telinga itu wajib berpuasa, ya, ketika itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, pergi, ya, dan seterusnya. Kemudian wal lisanu alaihi siyamun, ya. Lidah juga punya kewajiban puasa. Al bu'du anil athami, itu menjauhi dosa-dosa yang bersumber dari lisan. Minal kadhibi, contohnya berdusta, ya, berdusta, wal ghibati, menggunjing, wan namimati, mengadu domba, was sukhriyah, mengejek orang, melecehkan orang, wa nahwi dzalik. Nah, dan begitulah seterusnya. Anggota-anggota tubuh kita ini punya puasanya masing-masing, yang intinya adalah menahan dari hal-hal yang diharamkan. Baik, kita masuk pada satu hadis. Hadis ini bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Beliau pernah ditanya tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana yasumu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam rentang 1 tahun ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau kana yasumu, kalau berpuasa sunnah, ya, hatta naqula qad shomah, beliau itu tidak berbuka. Artinya waktu berlalu beliau itu berpuasa terus. Hari ini puasa, besoknya puasa, lusa puasa, puasa terus, puasa terus, puasa terus. Kalau kadang berpuasa Nabi, maksudnya ini puasa sunnah. Hatta nakula, sampai kami mengira qad shoma, bahwa beliau tidak akan berbuka. Maksudnya akan terus menerus berpuasa. Nah, jadi kalau kadang berpuasa itu berpuasa terus sampai orang-orang mengira bahwa wah, kayaknya Nabi ini akan berpuasa selama-lamanya, seperti itu. Wa yuftiru hatta naqula qad aftarah. Dan kadang beliau, artinya kalau kadang tidak berpuasa, beliau tidak berpuasa itu waktu berlalu tidak puasa, besok hari ini tidak puasa, besok tidak puasa, lusa tidak puasa. Hatta nakula, sampai kami mengira qad aftara, bahwa beliau tidak akan berpuasa lagi. Maksudnya puasa-puasa sunnah. Ya. Wa ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa 1 bulan full, ya, mundu qadimal Madinah, semenjak kami hijrah ke Madinah, illa Ramadanah, kecuali puasa Ramadan. Ya, sebab kewajiban puasa Ramadan ini turun, ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam syahrul ramadhan alladzi fihi unzila fihil Quran
itu kewajiban puasa itu nanti disyariatkan pada tahun kedua hijrah di Madinah. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yastamirru ayyaman shaiman. Ya, kadang ini beliau berpuasa terus. Ya, setiap hari puasa. Ya, setiap hari puasa. Ya, sampai-sampai muncul di dalam membatin para sahabat ini, Sayyidah Aisyah membatin di dalam hati bahwa madha wastamarra shaiman. Hari-hari terus berlalu dan beliau terus berpuasa. Tapi kadang juga beliau tidak berpuasa. Tidak berpuasa dalam rentang waktu yang cukup lama, artinya puasa-puasa sunnah. Ya. Yastamirru ayyaman mubtiran, jadi waktu berlalu dan beliau tidak berpuasa. Sampai-sampai membatinlah istrinya itu Sayyidah Aisyah ini mengatakan saufa yamdi mufattiran, ya, kayaknya Nabi sudah tidak berpuasa lagi. Nah, seperti itu. Jadi yang puasa, kemudian yang kedua, nah, kita sebutkan di sini bahwa beliau itu ya banyak puasa ya, pada sebahagian atau pada bulan-bulan tertentu. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati hari-harinya itu kebanyakan dengan berpuasa. Ya, contohnya bulan Muharram. Ya, bulan Muharram di awal-awal sampai kemudian di akhir-akhirnya. Ya, begitu juga dengan bulan Zulhijjah di awal-awalnya. Kemudian bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban ini hampir seluruh hari-hari bulan Sya'ban itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di dalamnya. Barangkali ada 1-2 hari saja beliau tidak berpuasa. Kemudian lam yasum syahran tamman kamilan illa Ramadan. Adapun yang Nabi berpuasa 1 bulan itu full hanyalah bulan Ramadan, karena itu adalah kewajiban, ya, kewajiban. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ya, dari Muhammad bin Bashar, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ummu Salamah qalat, beliau berkata, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'bana wa Ramadana. Ya, selama saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah saya menyaksikan beliau berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Itu berturut-turut di situ. Adapun puasa beliau pada bulan Sya'ban itu adalah kebanyakan, ya, kebanyakan hari-hari bulan Sya'ban itu beliau berpuasa. Ya, sedangkan bulan Ramadan ini beliau berpuasa penuh. Ya, beliau berpuasa penuh. Nah, itu maksud daripada hadis ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah. Kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sambung lagi, ya, tentang puasa-puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.